dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Kelakuan bupati, kelakuan pejabat. Bupati Aceh Selatan pada saat rakyatnya sedang berjuang taruhan nyawa melawan banjir dan longsor, dia hanya dalam hitungan hari menyatakan tidak sanggup lagi. Habis itu dia pergi umroh. Jadi dia meninggalkan rakyatnya yang sedang berjuang melawan banjir dan longsor. Alasan dia pergi karena sayang istri lagi ulang tahun dan juga dia ada nazar. Padahal umroh kan bisa dilakukan setiap waktu. Inilah yang terjadi sekarang ini. Di tengah-tengah semua sedih melihat banjir dan longsor di Sumatera, khususnya di Aceh. Inilah Hot Room. Bupati Aceh Selatan diberhentikan sementara. Bencana banjir kembali melanda Aceh Selatan. Ribuan warga terisolasi. Puluhan rumah hanyut dan akses jalan terputus. Di tengah situasi darurat, publik dikejutkan dengan kabar bahwa Bupati Aceh Selatan justru sedang berada di luar negeri. Ketiadaan kepala daerah saat bencana menimbulkan pertanyaan serius. Di mana kepemimpinan saat rakyat membutuhkan? Kritik pun bermunculan. Warga menilai seorang bupati memiliki kewajiban hadir memimpin penanganan bencana, bukan meninggalkan daerah. Di media sosial, desakan agar pemerintah pusat turun tangan juga menguat. Proses pencopotan tidak serta-merta. Pemerintah pusat harus melakukan evaluasi kinerja, meminta klarifikasi, hingga akhirnya menyampaikan rekomendasi kepada Presiden. Jika terbukti lalai, sanksi bisa diberikan, mulai dari teguran keras hingga pemberhentian. Di tengah bencana, masyarakat menunggu kepastian. Bukan hanya soal bantuan, tetapi juga soal akuntabilitas pemimpin. Karena pemimpin yang abai hanya memperpanjang luka di daerah rawan bencana, seperti Aceh Selatan. Apapun yang terjadi, stamina kerja harus tetap dipelihara. Stamina kerja secara gerak cepat ada dua cara. Minum multivitamin yang banyak, tapi akibatnya bisa terhadap ginjal. Salah satu cara Hotman menangani perkara begitu banyak, tapi masih bisa live sampai jam 10 di Metro TV. Bahkan malam ini saya lanjut berdansa. Minum kopi luwak hitam premium 5 kali sehari tanpa gula. Dan ingat saya semua nomor perkara. Walaupun umur secara KTP sudah parah. Pemirsa, kalau kamu jangan sampai lupa anak istrimu saat kau sudah berumur, sering-seringlah minum kopi luwak hitam premium. Istri jangan sampai dilupakan, pacar boleh dilupakan. Halo Bapak Pemprov, Bapak MTA, jubir dari pemerintah Pemprov Aceh. Halo Pak, melalui Zoom. Selamat malam Pak MTA. Halo Bang Hotman. Boleh nggak diceritakan singkat kronologis kejadian Pak Bupati Aceh Selatan pergi umroh saat rakyatnya lagi berjuang melawan banjir, dan apakah SK pemberhentian sementara sudah diberikan dan apakah DPRD akan rekomendasikan memecat selamanya? Apa prosedur selanjutnya? Silakan. Ya, terima kasih Bang Hotman. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih secara khusus kepada Bang Hotman dan seluruh kru. Kemudian yang saya hormati Bang Ahmad Doli,
Bang Margarito Kamis, kemudian Bang Ahmad Nur Hidayat dan Bu Leli Aryani. Nah, dapat kami sampaikan bahwa sejak tanggal 22 itu curah hujan tinggi di Aceh, bahkan sudah diperingatkan oleh BMKG terhadap potensi dari bencana yang akan terjadi di Aceh dan sepanjang Sumatera. Nah, kemudian pada tanggal kronologisnya adalah pada tanggal 24 November Bupati Mirwan tetapkan status tanggap darurat penanganan banjir di Aceh Selatan, dan banjir itu sudah terdampak di 18 kabupaten kota di Aceh. Jadi dari 23 kabupaten kota di Aceh terdampak yang paling parah itu yang terdampak sekitar 18 kabupaten kota, dan Aceh Selatan salah satu kabupaten yang parah. Maka ditetapkanlah tanggal 24 oleh Bupati. Nah, kemudian pada tanggal 24 bersamaan dengan penetapan tanggap darurat itu, Bupati Aceh Selatan mengajukan surat permohonan kepada gubernur untuk perjalanan luar negeri dengan alasan penting. Itu pada hari yang sama, Bang. Nah, kemudian tanggal 24 itu surat yang kita terima di kantor gubernur itu tanggal 26. Nah, tanggal 27 Bupati Aceh Selatan menyatakan ketidaksanggupan dalam melakukan penanggulangan bencana tanggap darurat di Aceh Selatan. Artinya dia sudah menyatakan tidak sanggup melakukan penanganan bencana. Nah, artinya bisa kita katakan bahwa dengan beliau menyatakan tidak sanggup, berarti parah kondisi yang dialami oleh Aceh Selatan, dan beberapa kabupaten kota juga sudah menyatakan tidak sanggup. Tanggal 27 gubernur mengumumkan bencana darurat di kabupaten kota itu beberapa sudah tidak sanggup, maka gubernur menjadi dasar menetapkan tanggap darurat menjadi tanggap darurat Provinsi Aceh. Dan mulai berlaku tanggap darurat untuk Provinsi Aceh itu tanggal 28 November. Nah, pada hari yang sama setelah dipelajari, dan surat yang kita terima 26 itu kan berproses, Bang. Berproses. Kemudian berkesimpulan waktu disampaikan kepada gubernur, maka gubernur menyatakan tidak bisa diproses atau ditolak keinginan dari Bupati Aceh Selatan tersebut untuk melakukan perjalanan luar negeri. Bahkan Bupati Aceh Tenggara sendiri, dia juga ada pengajuan ke luar negeri, itu nggak jadi, dia batalkan sendiri, nggak jadi, nggak diajukan, nggak ada keinginan dia. Begitu terjadi bencana. Nah, kemudian setelah kita sampaikan surat resmi penolakan nggak bisa, dan Bang, surat rekomendasi gubernur untuk menolak atau menerima itu menjadi dasar bagi bupati untuk mengajukan izin Mendagri. Karena sifat dari gubernur itu bukan memberi izin, tetapi itu rekomendasi. Karena bencana, gubernur tidak menerima pengajuan dia. Nah, kemudian tanpa tak ada rekomendasi gubernur, persetujuan gubernur, juga dipastikan tidak ada izin dari Mendagri, tanggal 2 Bupati Aceh Selatan melakukan perjalanan umrah ke Arab Saudi. Nah, artinya dipastikan bahwa beliau tidak mendapatkan izin baik dari gubernur, apalagi dari Mendagri. Nah, kita mengetahui itu dari beberapa berita informasi yang beredar di medsos. Kemudian pihak Kemendagri meminta kita juga, gubernur sendiri setelah mendengar itu memerintahkan kami untuk menelusuri kebenaran informasi itu, dan kemudian kami telusuri
Sekda kita telepon nggak diangkat HP-nya, kemudian asisten satu juga nggak diangkat HP-nya, dan kemudian ada informasi pernyataan Sekda menyatakan bahwa benar Bupati melakukan perjalanan umrah dengan alasan bahwa banjir itu sudah cenderung bisa dikendali. Nah, oleh dasar itu kemudian pihak Mendagri sendiri menelpon Bupati yang sedang di Arab Saudi dan diperintahkan oleh oleh Mendagri untuk segera pulang. Nah, pihak Itjen Kemendagri juga berkomunikasi dengan kami, terutama dengan asisten satu dan Pak Sekda, kemudian dengan pihak Inspektorat Aceh, untuk dijadwalkan pemeriksaan terhadap para pihak, terutama kepada Bupati, kemudian kepada Sekda dan pejabat-pejabat terkait yang kemudian ini akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh pihak Itjen. Nah, kemudian pihak pemerintah Aceh mempersiapkan itu semua. Kemudian Bupati menyampaikan kepada Mendagri besok dia akan pulang. Kemudian dia pulang melalui kalau nggak salah Malaysia. Kemudian besoknya dia ke Banda Aceh dan dijadwalkan pada Senin diperiksa secara kontinu, termasuk para pihak dari Sekda Kabupaten Aceh Selatan, diperiksa di Inspektorat Aceh oleh Itjen, kemudian diputuskan dari itu dilaporkan kepada Mendagri, dan Mendagri pada tanggal 9 kemarin itu langsung memutuskan untuk memberhentikan beliau selama 3 bulan. Nah, kemudian kami mendapatkan informasi resmi itu dari Mendagri, dan kemudian telah kami umumkan bahwa Bupati diberhentikan dan mengangkat Wakil Bupati Betal Mukadis untuk menjadi pelaksana tugas. Dan informasi yang kami dapatkan, dia akan menjalankan pembinaan di Kemendagri. Demikian, jadi sementara sanksi terakhir masih sebatas pemberhentian sementara 3 bulan ya? Ya, benar Bang. Oke, kita istirahat dulu, kita akan ketemu lagi di Hot Room yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Ketemu lagi di Hot Room. Saat rakyat Aceh Selatan berjuang taruhan nyawa melawan banjir dan longsor, Bupati Aceh Selatan pergi umroh ke luar negeri dengan alasan istri tersayang lagi ulang tahun. Wah, ini. Gimana nih Pak Margarito? Bagaimana cara prosedur untuk memecat selamanya seorang bupati? Oke Bang, pertama begini dulu, saya mau sampaikan belasungkawa saya kepada orang-orang yang terkena musibah ini dan mereka-mereka yang sekarang mengalami kesulitan luar biasa itu ya. Kalau belasungkawa Pak, saya ada saran. Kirim beras. Saya udah kirim 5 ton ke Tapanuli Utara, 5 ton ke Tapanuli Tengah, dan saya akan kirim ke Aceh 10-20 ton. Karena kita nggak boleh bilang Bang. Hah? Nggak boleh bilang. Jangan hanya belasungkawa doang. Jangan Bang, nggak boleh. Oke, silakan, Bang. Ya. Nah, itu satu ya. Yang kedua begini. Kalau kita baca Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, memang ini yang paling mungkin. Ya. Sanksi ya. Sanksi. Ya. Memang ini yang paling mungkin. Tapi saya tidak tahu ya, Bang Doli pada waktu itu sudah ikut bikin Undang-Undang nomor 23 tapi yang saya mengerti begini. Keadaan di Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu sama sekali tidak menunjuk keadaan-keadaan tertentu. Ya. Ya. Jadi terlihat betul asumsi mereka yang membuat undang-undang itu adalah meninggalkan tugas atau melalaikan kewajibannya atau meninggalkan tugas itu dengan bayangan keadaannya normal. Ya. Sekarang keadaannya kita tahu semua. Abang sudah tadi bicara begitu ya. Nah, karena itu menurut saya keadaan ini dapat dikualifikasi sebagai satu exception.
Ya. Satu kekecualian gitu ya. Ya. Nah, karena dia merupakan kekecualian keadaan, maka dapat jadikan dasar untuk menaikkan sanksi dari misal. Yang berwenang siapa? Apa tuh? Yang berwenang memecat selamanya siapa? Yang berwenang memecat selamanya untuk bupati, Ya. itu ya, Mendagri. Sendiri tidak perlu DPRD. Oh enggak, itu kan kewenangan kita letakkan di mana itu. Prosedurnya kan lagi itu. Ya. Ada kan prosedurnya kan. Dalam kasus seperti ini, kalaulah misalnya, tapi saya tidak tahu Mendagrinya mau, bicaralah dengan DPRD di sana untuk periksa ini orang. Untuk mendapatkan mosi tidak percaya. Jangan hearing atau hearing atau investigasi itu angket gitu ya, kira-kira begitu. Lalu segera diproses berdasarkan keadaan itu tadi. Ya. Faktanya kan waktu peristiwa ini terjadi kan beliau ini ada di Aceh Selatan gitu. Ya. Sudah menyatakan keadaan darurat, bla 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 bla, lalu pergi meninggalkan rakyatnya yang sedang terkepung, sedang bertaruh nyawa itu gitu kan. Ya. Nah, itu sesuatu yang menurut saya Menurut Bapak harus pantas dipecat. pantas, dan keadaan itu pantas diberhentikan tetap, bukan diberhentikan sementara. Ya. Nah, karena itu tadi saya bilang keadaan itu dapat jadikan pijakan secara hukum sebagai keadaan yang exception. Ya. Karena baik dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam, kalau keadaan itu exception, keadaan yang kekecualian, katastrof, maka dapat digunakan sebagai dasar untuk digunakan sebagai dasar untuk membenarkan tindakan-tindakan yang by text Ya. tidak disediakan. Jadi kesimpulan Bapak pecat gitu. Pecat. Bapak DPR. Bagaimana? Apa pendapat Bapak sebagai wakil rakyat? Bapak bilang tanggal 27 November masih lihat gubernurnya di Jakarta, sedangkan 27 November ya. Sedangkan banjir sudah mulai tanggal 24. Bagaimana itu? Ya, jadi saya pada saat itu memang sedang ngurusin Aceh nih, Bang. Ya. Jadi dapat informasi memang betul hujan itu mulai 22. 22. Puncaknya itu 26, 27, 28. Ya. Nah, waktu saya saat datang ke sana ke Banda Aceh tanggal 27 itu dari pagi sampai sore saya pulang itu hujan deras. Ya. Dan saya satu pesawat nih sama Aceh Selatan ini. Satu pesawat sama Satu siapa? pesawat sama Bupati Aceh Selatan dari Jakarta ke Banda Aceh. Ngapain dia ke Jakarta? Saya nggak tahu. Rakyatnya lagi menangis. Nah, saya nggak tahu. Tadi kan informasi dari Pak Juru Bicara tanggal 24 dia sudah menetapkan status darurat. Tapi dia ke Jakarta. Nah, saya nggak tahu apakah ada urusannya dia ke Jakarta berkaitan dengan itu atau tidak. Saya tidak tahu. Jangan-jangan dia berdansa. Ya. Nah, sudah 29.30 saya balik lagi ke Jakarta, ke Banda Aceh. Ya. Waktu itu ngurus partai. Tapi akhirnya kita konversi menjadi konsolidasi untuk bantu bencana. Ya. Dan memang waktu itu kita sudah Bapak partai mana? Partai Golkar. Oh, Partai Golkar. Kuning kan. Pantas kuning, sorry. Kuning. Terus? Jadi memang waktu itu sudah kita pastikan Aceh Selatan itu termasuk daerah yang sangat berat. Ya, Aceh Selatan sangat Aceh berat. Selatan. Ya. Termasuk Aceh Tengah, Biren, karena kita dapat informasi yang 18 tadi itu. Nah, jadi menurut saya apa yang dilakukannya itu memang tidak pantas, tidak etis. Apa hanya tidak pantas, tidak etis, atau sudah kelewatan? No excuse menurut saya, apapun alasannya ya. Ya katakanlah misalnya orang memperdebatkan soal umroh. Ya. Umroh itu ya memang ibadah, tapi bisa dilakukan tidak harus ada waktunya pada saat itu. Ya. Apa istrinya terlalu cantik, katanya istrinya ulang tahun. Nah, apalagi alasannya cuma karena sekedar istrinya ulang tahun gitu loh. Nah, jadi menurut saya itu bisa dicari waktu yang lain lah. Ya. Karena kan abang kan biasanya kan dengan orang hukum kan. Ya. Hukum tertinggi adalah menyelamatkan manusia kan kira-kira gitu. Benar. Kan? Nah, jadi dia tidak peduli. Artinya anggap enteng mungkin situasinya kan. Nah, oleh karena itu menurut saya langkah yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri sudah tepat. Tapi memang itu hanya sebatas itulah yang paling maksimal di dalam yang diatur dalam 2014 itu. Nah, selanjutnya untuk pecat siapa yang berwenang? Gini, bupati itu kan pejabat politik, Bang. Jadi selain proses administratif, ini kan yang diambil proses administratif ini. Ya memang untuk membuat
sampai misalnya katakanlah dimakzulkan, itu harus mulai proses politik. Ya. Walaupun ujungnya nanti kembali kepada proses administratif, itu putusannya presiden. Jadi caranya gimana? Nah, menurut saya konkretnya gimana? Konkretnya teman-teman DPR atau rakyatnya, DPRD, Ya. rakyatnya ya kayak dulu misalnya contoh Pati itu, Ya. datang rame-rame ke DPR, minta bupatinya dimakzulkan, Ya. kemudian DPR melakukan proses apa hak angket, hak interpelasi dan segala macam seperti itu diparipurnakan, rekomendasikan diberhentikan secara tetap. Nah, baru nanti masuk ke proses berikutnya ke gubernur, kasih rekomendasi, terus kemudian nanti ada pengujian lagi kalau tidak salah di Mahkamah Konstitusi, baru sampai putusan presiden. Jadi Mendagri tidak berwenang secara jabatan langsung memecat sesudah 3 bulan. Tidak. Jadi kan apa namanya, semangat yang ada di dalam Undang-Undang 23 dan 14 itu kan Mendagri sebagai pemerintah pusat melakukan pembinaan Ya. terhadap pemerintah kepala Kalau daerah. DPRD dengan kekuatan lobby DPRD Aceh tidak menjatuhkan sanksi apa-apa ke dia, malah dibiarkan, apa yang terjadi? Ya secara politik ya dia tetap bisa tetap menjabat. Oh begitu ya? Iya, artinya memang mungkin itu kekosongan hukum di dalam undang-undang kita ya pada akhirnya kalau ada kejadian seperti ini. Presiden pun tidak berwenang untuk memecat dia. Nah mungkin nanti setelah 3 bulan, saya kan gini, saya menangkap 3 bulan ini kan mungkin kita fokus dulu nih pada Ya. soal penanganan bencananya. Ya. Saya menangkap background dari kenapa 3 bulan misalnya. Selesaikan dulu urusan, 3 bulan nanti kita bicarakan lagi. Ya bisa jadi aja sebetulnya kalau misalnya Mendagri nanti menindaklanjuti misalnya ada informasi baru tentang alasan-alasan yang memang tidak pantas itu tadi itu, Ya. diproses lagi secara administratif. Nah kalau misalnya nanti ditemukan alasan cukup kuat untuk diberhentikan, menurut saya sih ya bisa aja. Kalau saya sih, saya melihat ada. Kalau memang sudah harus dipecat, kalau presiden mau, tinggal dimobilisasi saja oknum tentara dan polisi, kerahkan rakyat untuk berdemo. Selesai ya kan? Benar nggak? Ya, Kalau turun semua aparat polisi tentara, dikumpulkan rakyat, suruh turun, Ya, masa? proses politik kan berarti kan Bang, Ya. ada yang mobilisasi kan. Ya, jadi memang yang bisa menyelesaikan itu memang politik. Politik. Ya, ya. Jadi kalau Pak Prabowo mau, memang ada caranya begitu ya? Ada cara. Kerahkan aja semua Polres, semua Kapolda, semua tentara, ya. Iya. Kerahkan seluruh rakyat demo, selesai. Ngapain kita berpatokan kepada undang-undang? Iya. Kalau memang Tapi kan- suasana sudah begitu, ya kan? Tapi kan bisa juga sekarang ini misalnya kalau teman-teman di DPRD sana itu mau, mereka ambil prakarsa saja. Kalau tidak mau, Nah kalau tidak mau, saya kira kan di Indonesia ini kan lobby. Kita istirahat dulu setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Ketemu lagi di Hot Room. Pemirsa, sekali lagi saya ingatkan, kopi luwaklah yang membuat Hotman bisa kerja 18 jam sehari. Kopi luwak hitam premium. Aman di lambung. Ibu, panggilan Ibu Leli. Ya, Apa pendapat Ibu tentang kasus ini? Analisa Ibu, apa ya penilaian Ibu sebagai ahli komunikasi politik? Ya. ya. Pertama, kalau kita mendengar kronologis yang diceritakan dari Pemprov Aceh tadi ya Bang, Ya. itu terlihat bahwa ini ada komunikasi yang tidak selesai. Ketika sang bupati mengajukan izin untuk bepergian ke luar negeri. Ya. Pesan itu kan belum dijawab, Ya. baru dia lakukan secara linier, satu arah. Ya. Belum ada respon dari pihak yang bisa memberi wewenang kepergiannya untuk keluar negeri. Artinya apa itu? Salah siapa? Salah dia, gitu. Salah Harusnya dia. kan dijawab dulu kan, harus Oke. dia menerima dulu jawaban. Ngapain dia minta izin kalau memang dia tidak tunggu jawaban gitu? Betul, Ya. harusnya kan seperti itu.
Ya. Lagian juga kemudian ketika dia memaksa keluar negeri, kebetulan tadi juga saya mendengar ceramah dari Ustadz ya Bang ya, saya bukan ahli agama, tapi dia mengatakan kalau soal kepergian umroh itu kan sunat sifatnya. Ya. Nah kalau dia menunda keberangkatan karena dia adalah pemimpin di daerah itu, rakyat lagi membutuhkan bantuannya, mungkin dia tidak memberi uang. Kepergian umroh itu bisa digantikan loh Bang. Digantikan dengan memberi makan 10 orang miskin. Atau kalau tidak memberi pakaian 10 orang miskin. Yang dibutuhkan rakyatnya itu lebih dari mereka yang terpaksa termiskinkan kan dengan situasi atau keadaan. Harusnya dia gitu membawa seluruh jajarannya hadir di tengah bencana itu. Artinya menurut Ibu membantu rakyat itu adalah bagian dari ibadah. Bukan hanya ibadah, tapi tugas dan tanggung jawab dia sebagai pemimpin. Kalau kita buka sumpah dan janji jabatan dia, di situ kan ada bagaimana peran kepala daerah di saat bencana. Dia melakukan koordinasi dan sebagainya. Nah, secara etika komunikasi politik dia sudah melanggar sumpahnya itu, Bang. Sudah juga melanggar tugas dan tanggung jawabnya untuk hadir di tengah-tengah bencana. Melanggar sumpah, itu dan benar. janjinya. Ya. Secara etika secara komunikasi. agama melanggar. Kalau agama saya bukan ahli agama, tapi di dalam agama pasti pemimpin itu kan harus ada di tengah-tengah rakyatnya kan. Tapi saya bukan ahli agama, saya tidak berwenang untuk membahas itu. Jadi menurut dari Ibu itu adalah perbuatan kesalahan besar atau apa? Menurut saya besar, meskipun ya tadi berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 itu adalah langkah yang memang tepat untuk diambil saat ini. Karena apa? Di situ kan tertera tentang bagaimana ketika dia mengajukan kepergian ke luar negeri tanpa izin, gitu loh Bang. Sampai batas itu mungkin sampai di situ selesai. Namun yang kita pikirkan adalah seandainya teman-teman di DPRD tersebut berkeyakinan bahwa ada hal-hal lain yang dirasakan memang dilanggar oleh sang bupati, mereka bisa saja membentuk pansus misalnya. Wakil bupati, kenapa diam saja tidak lapor ke pusat? Apa dia juga salah? Iya, jadi semuanya menurut saya, dia, wakil bupati, sekda, jajaran kepala dinas sosial, kepala dinas penanganan bencana, semuanya kan bisa turun sebenarnya di bawah koordinasi Ibu bupati. Itu kesalahan besar. Besar sekali. Terima kasih Pak Ahmad Nur, gimana? Ahli kebijakan publik, apa komentar Anda tentang kejadian ini? Pertama gini, kalau saya lihat sih ini udah game over dia ini. Sudah game over. Game over? Sudah selesai lah karir politiknya di bupati itu. Ya. Pertama indikasinya begini, dia kan juga salah satu ketua DPC Gerindra. Katanya udah dipecat dari Gerindra. Saya dengar begitu, udah dipecat. Artinya Pak Prabowo langsung yang kita dengar yang malah memerintahkan dia dipecat. Artinya di level presiden aja sudah tidak suka. Ya. Karena apa ya, saya kira secara moral, secara etika ini sudah melanggar semua. Kalau tahu diri harusnya mundur ya. Menurut saya lebih gentle kalau dia bilang mundur. Ya. Karena dalam sumpahnya tadi Ibu sudah sampaikan, pemimpin itu mementingkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dan kepentingan istri. Istri tidak boleh lebih tinggi dibandingkan. Ini analogi saya. Maksud saya lebih penting adalah kepentingan publik, kepentingan bangsa dan negara. Apa Anda melihat istrinya sangat cantik? Ya saya nggak bicara itu, tapi konteks dia katakan karena dia harus menemani istri, apalagi sudah tanda kutip apa tadi nazar dia bilang kan, ya saya kira dia harusnya punya sense of belonging kepada people ya, kepada rakyat yang dia pimpinnya. Ini kan seolah-olah saya jadi berpikir ini pengkaderan atau pemilihan leader di level daerah begitu parah kah? Ini kan salah orang yang ikut pilkada kemarin secara serentak. Mereka menjual janji politik. Mereka kan hasil seleksi politik lokal. Yang terbaik, yang terpilih. Kan itu yang kita inginkan kan, Bang. Demokrasi kan begitu, yang terbaik. Tapi untuk urusan sederhana, ini tanggal 24 lagi besar-besarnya, kemudian dia kemudian punya prioritas yang lain, yang itu adalah private, dan menurut saya ini udah salah. Makanya saya katakan... Menurut Bapak, apa jangan-jangan bupati lain juga begitu? Saya ingin katakan, nah ini yang poin kedua. Bisa nggak kita beranjak diskusinya naik satu level, Bang? Dibandingkan menyalahkan, tapi kita bicara bagaimana kita mengantisipasi supaya bencana yang melibatkan korban banyak itu bisa kita hindari. Artinya begini, dalam protokol krisis bencana, harusnya ada kebijakan secara nasional. Mungkin Pak Doli itu bisa jelaskan. Ada nggak kebijakan no one living untuk pejabat publik? Tidak boleh ada no living in disaster. Tidak boleh ada orang yang pergi saat
bencana. Bukankah itu sudah by nature suatu keharusan? Jangan-jangan karena protokol krisisnya tidak ada secara nasional. Tidak ada protokol atau tidak ada mental. Sehingga dia punya persepsi sendiri. Saya katakan tadi, kalau lihat dari kronologinya, kalau kita mau fair, dia kan sempat bilang, saya nyerah. Ya. Dia udah give up. Saya nyerah langsung pergi. Gitu. Enggak, saya nyerah itu kan kalau tadi cerita Pak Muhammad MTA, dia dikatakan menyerah itu kan sekitar tanggal 26. Ya. Sebetulnya dia masih ada ruang untuk berpikir, umrohnya tanggal 2. Untuk berpikir mana yang dia prioritaskan. Saya melihatnya begini, jangan-jangan protokol kebencanaan kita tidak begitu jelas. Sehingga level orang nomor 1 di tingkat kabupaten saja, ketika dia sudah bilang nyerah, jangan-jangan memang dia nggak punya resources. Sebentar dulu. Saya kurang setuju, Pak. Itu bukankah suatu keharusan, nggak usah pakai protokol. Ya sama aja dengan anggota keluarga kita lagi bencana malah kita pergi jalan-jalan. Gimana itu, Pak? Oh iya setuju, saya setuju. Kalau based on Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ya tentang Pemda itu, ini absolutely dia mesti urus. Ya. Ini bagian dari urusan pemerintahan, apalagi dalam situasi katastrof kayak gini. Sudah taruhan nyawa. Sudah taruhan nyawa, tidak ada exception sama sekali, tidak ada pengecualian sama sekali gitu. Dia absolutely mesti urus. Ya. Jadi tidak ada alasan untuk AO enggak, dia mesti urus. Gimana itu, Pak? Tidak Pak ada Doli. lain. Kan Bapak sebagai anggota DPR bisa bersuara lebih lantang. Pecat gitu loh. Gimana caranya, Bang? Gimana, Pak? Ya. Bang Doli nggak bisa, Bang. Ya, coba dulu sebagai Nggak bisa, Bang. wakil rakyat. Gimana, Dia Pak? orang Golkar, Bang. Ini orang Gerindra, Bang. Susah lagi apa bikin susah dia tuh. Nggak berani gitu? Nggak berani. Oh, sorry, Pak. Sorry, Pak. Bukan. Teman-teman ini. Nggak berani ya? Bukan soal konteksnya bukan berani nggak berani. Ya kan? Tapi kalau memang ini atas nama kepentingan rakyat, ya sekira kita harus bicara semua bahwa ini sudah tidak pantas lagi. Jadi saran Bapak ke Bapak Prabowo dan Mendagri apa? Pilihannya tadi saya katakan, pertama yang paling elegan itu dia sadar bahwa dia tidak mampu lagi menjalankan mundur gitu. Mundur itu yang paling simpel. Ya kan? Kalau memang ada misalnya dia berasal dari Partai Gerindra tadi misalnya. Saya kira yang paling bagus adalah teman-teman Partai Gerindra sana suruh dia mengambil mundur. prakarsa. Gitu. Mengambil prakarsa untuk mengundurkan Yang kedua, kalau tidak mundur? Ya, yang kedua tadi kalau tidak mundur diproses secara politik. Nah, sekarang kita tanya lagi, apakah teman-teman DPRD sana menganggap ini sesuatu yang salah atau tidak? Ya kalau memang mereka menganggap ini salah, ya kerjakan. Kalau misalnya tidak, ya berarti ini kan satu grup semua nih berarti. Kalau DPRD-nya tidak menganggap serius, partai politik bisa nggak recall semua anggotanya? Gitu. Ini saya bilang, saya ingin nyambung, Bang. Jangan-jangan isu di daerah beda dengan isu apa yang kita bahas. Jangan-jangan mereka anggap ya udah emang bupatinya udah nggak bisa apa-apa dan mereka melihat wajar. Yang saya ingin katakan adalah ini jangan-jangan sistem, Bang. Ada persoalan sistem yang kita perlu perbaiki dari kebijakan kebencanaan ini. Kenapa? Nggak bisa apa-apapun kan dia bisa hadir di tengah rakyatnya dulu. Benar. Dia bisa minta tolong kepada anggota DPRD. Saya ingin mengatakan gini, Bu. Secara moral dia salah, sudah jelas. Saya kira game over salah. Cuman ketika misalnya kita lihat reasoningnya, bupati yang lain bagaimana? Jangan-jangan nggak ketahuan aja nih secara viral. Jangan-jangan dia di Jakarta juga di waktu yang sama. Contohnya gubernurnya aja ya, Bang ya. Gubernurnya kan bisa memantik simpati masyarakatnya kan. Dia menangis. Keadaan seperti ini dibilangnya tsunami kedua, mengeluarkan kalimat-kalimat empati dan simpati itu penting bagi seorang pemimpin. Apalagi kalau saya, Bang, ya sekali lagi ya, dari segi tata negara ini kewajiban. Iya. Ini kewajiban kepala daerah, bupati gitu ya, memastikan rakyatnya berada dalam keadaan terurus. Dia hadir di tengah-tengahnya. Dan terurus. Dalam keadaan seperti ini, kewajiban itu justru menjadi absolut. Kewajiban memastikan rakyatnya itu terurus menjadi absolut. Ya. Soalnya kan sekarang kan dia pergi aja tuh. Dia udah tahu nih ada masalah nih. Kenapa dia pergi? Sudah tahu juga itu ada gubernur yang tidak mau kasih izin. Karena gubernur memegang otoritas itu. Otoritas memberikan izin itu dan dia tidak dikasih. Jadi benar-benar dia sudah mengkhianati kampanye waktu kampanye ya. Oh iya. Dan dia baru terpilih awal tahun 2025 ya. Ya kemarin. Iya. 2025 ini. Ya 2025. Nah, jadi sayangnya modalnya belum kembali ya. Modal kampanye belum kembali. Dan ini juga bukan hal itu aja, Bang. Ini kan anggap enteng.
Ya, nggak enteng. Dia Ya, tahu ya. bahwa kalaupun dalam keadaan normal, nggak bencana, itu harus ada izin. Ya. Nah, ini nggak dapat izin, dia pergi juga. Nah, Itu jadi kesalahannya itu udah berkali-kali. Berkali-kali itu yang tadi saya bilang keadaan ini satu keadaan yang exception, keadaan kekecualian di dalam sistem kita. Kalau keadaan kekecualian itu Kalau saya jadi Mendagri, diskors 3 bulan untuk pergi, diskors 3 bulan lagi nanti karena tidak menunggu izin. Ketemu lagi di Hot Room sesudah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Ketemu lagi di Hot Room. Halo Pak MTA Jubir Pemprov Aceh. Apakah Bapak melihat, Ya, Pak. ini waktu kita sangat singkat ya, apakah Bapak melihat bahwa rakyat Aceh Selatan bakal turun ke jalan meminta Bupati ini agar mundur? Atau Pemprov akan juga berusaha mendorong masyarakat agar dia mundur atau dipecat? Tolong singkat jawabannya Pak. Yang pertama kan pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten kota memang fokusnya sedang penanganan bencana. Ya. Yang kedua, begitu viral kasus bupati melakukan umrah, itu hampir terjadi insiden masyarakat Aceh Selatan berbondong-bondong ingin melakukan demonstrasi ke kantor bupati dan DPRD dan ada potensi anarkis. Nah, oleh sebab itu kemudian kita lakukan yang Nah, kemudian menterinya direndam ke air di mana itu? Oh ini Nepal. Di Nepal. Jadi ada rencana untuk turun ke jalan nggak Pak? Ini kalau menunggu peraturan terlalu lama Pak. Enggak, itu kan kewenangan, begitu masyarakat mengetahui bupati melakukan umrah kan mereka marah. Tetapi karena kita sedang penanganan bencana, kita lakukan koordinasi, kita redam masyarakat di sana, kita berikan saran agar jangan anarkis. Maka alhamdulillah kan sambutan Mendagri sendiri juga cepat terhadap persoalan itu. Nah, potensi-potensi masyarakat melakukan pemakzulan itu kuat terjadi sampai saat ini di Aceh Selatan. Terima kasih Pak, hanya itu. Itu aja Pak. Ya, itu aja Pak. Itu aja yang kita harapkan. Mudah-mudahan Pemprov juga kita pun setuju pejabat mental seperti itu dimakzulkan. Dalam kesempatan ini Pak, tolong dibantu. Saya mau kirim beras ke Aceh Selatan dan ke Tamiang. Tadi saya sudah bicara tadi dengan Bupati Tamiang, tapi saya tidak ada kontak dengan Bupati Aceh Selatan. Ya, honor saya dari Metro TV akan saya sumbangkan selama beberapa bulan. Terima kasih Pak. Waktu kita sangat singkat. Bapak setuju nggak bahwa itu orang harus dipecat? Singkat. Kalau saya udah katakan setuju dan ini udah game over karena kalau prosedur tidak ada, undang-undang tidak memungkinkan, caranya gimana? ya alasan moral ya harusnya kita desak dia turun. Ya, mundur. kalau tidak mau. Ya kalau dia nggak mau, saya kira kan ini kan ada mekanisme politik. Kalau tidak ada undang-undang tidak memungkinkan, gimana caranya? Ya saya kira kalau secara hukum tidak ada jalan ya, selain memang harus ada intervensi dari Pak Presiden. Intervensi kirim ke sana angkatan. Ya Pak Presiden bisa melakukan banyak hal yang sesuai dengan konstitusi. Atau tahu diri. Oke Pak Margarito, gimana menurut Anda? ya Harus mundur? itu pilihan terbaik. Terbaik, oke? Itu pilihan terbaik. Kalau Bagaimana Bapak kalau tidak? Bupati Aceh Selatan, ini, you dengar ini ya. Saya rasa Pak Coba Mualim langsung ngomong deh, Bupati Aceh Selatan. Pak MT Ali bilang sama Pak Mualim gitu ya untuk pengaruhi atau menggoda beliau ini supaya beliau mundur. Itu pilihan paling simpel hari-hari ini daripada membiarkan. Toh dalam kenyataannya masyarakat di Aceh di daerah ini juga sudah tidak senang kan, hanya karena mereka tidak bisa bereaksi lebih lanjut karena mereka Pemprovnya yang meredam begitu kan. Nah supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih parah begitu maka menurut saya Pak Mualim bisa menghimbau kepada beliau ini untuk mundur dan kalau tidak Pak Mualim bisa memastikan pada teman-teman di DPR di sana untuk mengambil langkah memberhentikan. Berhentikan, Ibu Leli? Iya, kalau melihat dari apa yang dinyatakan oleh perwakilan dari Provinsi Aceh tadi kan sudah ada riak-riak Bang. Artinya tadi kan kita bilang jika memungkinkan DPRD menganggap memang itu bisa dilanjutkan ke tahap yang lebih lanjut, misalnya kalau membentuk pansus, maka itu harus dilakukan. Kalau tidak? Kalau sudah ada riak, nggak boleh tidak.
Jadi sekarang ada ketegasan dari DPRD-nya untuk melanjutkan. Kalau persoalan DPRD-nya itu. tidak melaksanakan itu, cara gimana dok? Karena pimpinan seperti ini masih pantas nggak? Ya, memang ada intervensi harus dari atas. Ya, Tapi gitu. rasa-rasanya masyarakat tentu akan bergerak terus, Bang. Tadi dibilang tiap hari ada pergerakan. Ya. Nah, kalau mau menunggu dia mundur agak susah barangkali. Tapi lebih baik dia mundur memang sebelum dimundurkan. Intinya Ya, gitu. apa perlu Teknis pemerintahan. istana beliau dipagari Seharusnya, gitu? apalagi dia kan adalah perlu diceruduk gitu dan sebagainya. Kita nggak tahu masyarakat Aceh yang marah bisa melakukan Masyarakat itu. Aceh kan pemberani. Dengar ini masyarakat Dan bisa Aceh. marah ya. gitu loh. Masih mau nggak gubernur seperti bupati bupati. seperti itu? Maaf, bukan gubernur. Pak, sekarang ke wakil rakyat kita. Gimana solusinya? Jalur politik, jalur hukum, jalur apa lagi Pak agar orang ini dipecat? Ya tadi kena dia jabatan politik harus secara politik. Jadi gini, pertama memang yang paling baik itu untuk menyelesaikan semua dia mundur, itu yang terbaik. Yang kedua adalah DPRD. Nah kalau tadi informasi dari jubir itu sekarang sudah ada pergerakan. Ya, sudah ada pergerakan masyarakat Aceh Selatan. Nah jangan ditahan. Jangan ditahan. Halo Pak Jubir dengar ini. Jangan di-engineer supaya dikanalisasi untuk selesaikan setengah kamar kah atau lobi-lobi. Ya. Nah, DPRD-nya pun, Ya. DPRD-nya juga harus tanggap itu aspirasi rakyat itu. Ya. Jangan tergoda dengan urusan-urusan selesaikan. Ya. Karena ini ya apa namanya? DPRD belum ada tanggapan sama sekali. Ya makanya. Jadi Nggak, saya kira, belum dengar apapun. Iya, kita iya makanya kita harus kita minta DPRD-nya segera Ini merespon. Metro TV sampai nggak ke Aceh? Sampai dong. Ya kan, DPRD-nya harus segera merespon Di itu. Aceh dulu awalnya. Ya, jadi memang dibagi dua lah ya. Mungkin nanti perhatian kepada penyelesaian bencana juga nggak boleh kita tinggalkan ya. Tapi ini proses untuk menjadi pelajaran buat kita semua, buat pelajaran buat pemimpin-pemimpin kita. Ya. Jangan abai terhadap kebutuhan rakyat, Ya. gitu, kepentingan rakyat, keselamatan rakyat. Dan Kira-kira gini, gitu, Bang. saya menambahkan tidak hanya buat pemimpinnya, tetapi buat partai politik yang memilihnya. Karena ini kan regenerasi leadership. Kan udah dipecat ya? Harus lebih cermat. Jangan sampai kita seperti sekarang. Ya. Ternyata lebih mementingkan kepentingan Ya. keluarga dan anggotanya. Ini konyol lah ya, pemimpin kayak begini konyol gitu ya. Jujur Konyol. saja konyol ini konyol. Orang lagi susah, rakyat lagi susah, lagi mati, dia rumahnya dihantam, digulung oleh banjir, masa pergi tinggalkan mereka gitu ya. Ya. Kan kita ini tahu, minta maaf Bang ya, kami ini dia tahu gitu ya. Sayyidina Umar bin Khattab itu gitu, tengah malam pikul beras kasih makan orang. Ya. Itu keadaan normal. Ya. Hanya karena ibu yang susah, anak yang susah, dia pikul beras, dia pikul gandum segala macam, bawa itu kasih makan orang. Bagaimana bisa dalam situasi kayak begini ada pemimpin pergi tinggalkan daerah? Dari mana saya tahu? Apa untuk menjustifikasi pembenaran itu? Memang DPR Jadi nggak ada- punya kewenangan untuk menekan. DPR mana, Bang? DPR pusat. Kan ini ada semua gini, DPR itu kan fungsinya pengawasan, budget sama Legislasi. undang-undang. Undang-undang kita sudah buat. Nah memang semua penyelesaian itu ya berdasarkan undang-undang. Ya. Nah kita cuma bisa apa namanya ya bicara seperti ini. Kalau ada pemimpin di daerah yang seperti itu, ya yang tersedia dalam undang-undang seperti ini. Nah di luar itu ya kita gunakan jalur politik yang juga itu diatur dalam undang-undang. Jadi adalah jalur politik. Mau tidak mau kita harus akhiri kita punya malam ini. Halo, pesan terakhir adalah halo DPRD Aceh Selatan. Kamu dibayar oleh rakyat, laksanakan tugasmu. Jangan biarkan ada mental pemimpin seperti bupati itu. Halo rakyat Aceh Selatan, bergeraklah kau agar mendapatkan pimpinan yang benar-benar bertanggung jawab dan sayang kepada rakyatnya. Inilah Hot Room. Jangan lupa menonton tiap hari Rabu jam 9 malam karena hanya di Hot Room lah hostnya paling ganteng seluruh TV. Ini Pak, sini Pak, sini. Ini Pak. Ini dia. Nah, kita mau pamer cincin. Memang Ya. bos yang paling ganteng cuma abang doang, Bang. Ya. Ya klaim lah itu Bang. Kita nggak punya cincin. Boleh-boleh aja. Ini mana nggak ada cincinnya, beda. berarti ini. Mas, fotonya. Satu dong. Tunggu Bang di foto ya, Bang. Ini, Ya, ya, ya. yang ini di Kan belakang. udah bersaing sepatunya. Bukan yang ini supaya kita bersaing ini. Bukan Aku ada satu. cincin Bang. kecil tapi. Untung nggak Masa semua begini jari. juga, Kalau Bang? semua jari bisa susah salaman kita. Metro TV. Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap.